Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembina akan menjelaskan kedudukan AD dan RT sebagai landasan organisasi dalam gerakan pramuka. Salam pramuka yang terhormat Kak Damdah dan Kak Oyat dan serta adik-adik sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan organisasi dalam gerakan pramuka. Yang pertama, pengantar mengapa organisasi butuh aturan. Adik-adik sekalian, coba kita bayangkan jika sebuah organisasi tidak memiliki aturan. Setiap orang berjalan dengan keinginannya masing-masing. Tidak ada pedoman, tidak ada batasan wewenang, dan tidak ada aturan keputusan. Apa yang akan terjadi? Pasti akan timbul kebingungan dan perbedaan pendapat yang tidak terarah, bahkan konflik. Oleh karena itu, setiap organisasi membutuhkan aturan dasar, dan dalam gerakan pramuka, aturan ini disebut sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, kedudukan AD sebagai landasan utama. Anggaran dasar atau AD adalah aturan pokok dan yang mendasar dalam organisasi. Di dalam AD, aturan dasar ini diatur oleh hal-hal yang penting seperti nama, lambang organisasi, asas dan tujuan gerakan pramuka, keanggotaan, struktur organisasi, kegiatan kuatir. Anggaran dasar ini ibarat pondasi sebuah bangunan. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya akan kokoh. Tetapi jika pondasi lemah, bangunan tidak bisa runtuh. Yang artinya, semua kebijakan dan kegiatan pramuka harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga yaitu kedudukan anggaran rumah tangga sebagai pelaksana. Jika anggaran dasar adalah pondasi, maka anggaran rumah tangga adalah aturan teknis pelaksanaan. Di dalam anggaran rumah tangga ini diatur lebih rinci seperti tugas dan wewenang pengurus, tata cara musyawarah, mekanisme pengambilan keputusan, tata kelola administrasi, pelaksanaan kegiatan di gugus depan. Anggaran rumah tangga ini membantu kita memahami bagaimana aturan itu dijalankan dalam praktik sehari-hari. Yang keempat, contoh kasus supaya lebih jelas agar mudah dipahami. Saya berikan satu contoh kasus. Misalnya, ada gugus depan yang ingin mengubah struktur kepengurusan tanpa musyawarah dan tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, karena anggaran rumah tangga ini sudah diatur bagaimana mekanisme penggantian pengurusan dan pelaksanaan musyawarah. Jika melanggar, berarti tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan contoh kasus yang kedua yang dapat kita lihat adik-adik semua, ada kegiatan yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan tujuan pendidikan karakter pramuka. Apakah itu benar? Dibenarkan? Jawabannya tidak. Karena anggaran dasar sudah ditegaskan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah membentuk karakter, kedisiplinan, dan kepribadian yang melandaskan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, fungsi strategis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebagai pembina, saya akan menegaskan bahwa kedudukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memiliki fungsi strategis, yaitu yang pertama, sebagai landasan hukum. Semua keputusan organisasi harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, sebagai pedoman kerja. Program kerja gugus depan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga,
sebagai pengatur wewenang. Tidak boleh ada tumpang tindih jabatan atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, sebagai pemersatu nasional. Walaupun pramuka ada di berbagai daerah, aturan yang digunakan tetap sama karena berpedoman pada AD dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lanjut yang ke-6, hubungan dengan nilai kepramukaan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bukan hanya aturan administratif, tetapi juga menjaga agar organisasi tetap berjalan dengan nilai. Yang pertama, Satya Pramuka, kedua, Dharma Pramuka, yang artinya aturan ini tidak hanya mengatur struktur tetapi juga menjaga arah pembinaan karakter. Yang ketujuh, yaitu penegasan sebagai pembina. Saya sebagai pembina, kita memiliki tanggung jawab. Yang pertama, memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, menjalankan kegiatan sesuai aturan, yang dimana aturan ini sudah ditetapkan. Yang terakhir itu memberikan contoh patuhan kepada peserta didik. Kita sebagai pembina memberikan contoh yang baik dan supaya bisa berjalan dengan lancar. Terakhir itu menjaga nama baik organisasi. Karena jika pembinaan tidak memahami aturan, maka pembinaan bisa menyimpang dari tujuan gerakan pramuka. Dapat saya simpulkan, yang pertama, anggaran dasar adalah dasar pokok organisasi. Yang kedua, anggaran rumah tangga adalah aturan pelaksanaan dari anggaran dasar. Yang ketiga, kedudukan menjadi landasan hukum tertinggi dalam gerakan pramuka. Yang terakhir itu, tanpa adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi tidak akan berjalan tertib dan terarah. Oleh karena itu, setiap anggota pramuka, khususnya pembina dan pengurus, wajib memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.